Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 2314010017. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi di HCP server, di Windows Server. Oke, bagi Anda yang sudah pernah belajar tentang networking atau komputer networking atau berkecimpung di dunia networking, pasti tahu yang namanya di HCP server ya. Di HCP server itu menambahkan adalah mendistribusikan IP address, range IP address tertentu kepada semua perangkat komputer yang berada di satu jaringan. Jadi kalau di perusahaan besar, apabila ada puluhan bahkan ribuan komputer, baik itu server maupun klien atau printer, nah itu pasti ada IP address-nya. Nah dengan dia kita dapat mengasing scope IP address tertentu kepada semua perangkat yang ada, sehingga semua dapat terhubung ke jaringan komputer. Oke, sedangkan di tutorial kali ini kita akan bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi di HCP server. Oke, sebelum memulai praktek kita jalankan VirtualBox, tapi harus ada sesuatu yang harus kita konfigurasi, yakni bagian networknya. Kita akan menggunakan virtual host only adaptor ya. Di sini kita akan menggunakan net karena kita akan membuat sebuah switch seperti ini. Nah, ini kita akan gunakan simulasinya. Kita akan menggunakan sebuah networking switch dari VirtualBox, tapi tanpa di HCP server, karena ada salah satu server di sini nanti yang akan kita jadikan sebagai di HCP server, yakni JKT server 1 yang akan difungsikan sebagai DHCP server. Jadi kita akan gunakan switch dari VirtualBox yang tidak menggunakan di HCP server. Oke, kita kembali ke VirtualBox. Di sini kita buat sebuah switch dulu. Klik file, terus preference di bagian network. Nah, ini ada network. Network ini semacam switch, yaitu jaringan komputer yang memiliki di HCP server. Kalau kita pilih network, kemudian double klik. Nah, di sini kan support. Kalau ini kita buang DC-nya. Caranya kita buat sebuah ini tertentu network, tentu klik di sini ada D unit plus, kemudian nah ini ada network baru, kita double klik aja, kita masukkan nama nomor di HDP networknya, IDR-nya kita masukin 192.168.56.0 atau 24, tapi dia tidak support di HCP. Kemudian klik OK. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai switch untuk jaringan komputernya. Oke, dia intinya kita nomornya ini kita buang saja supaya tidak terjadi kesalahan. Klik OK. Kemudian di Windows 10 ini kita klik setting, di bawah network kita ubah attach no-nya jadi network, tapi pilih yang no di HCP. Oke, begitu juga Windows servernya di attach, itunya pilih network, pilih name-nya no di HCP. Begitu juga Windows server yang satunya network. Oke, sip. Sekarang kita start servernya. Seperti yang pertama, yang Windows Server domain controller, kemudian kita start yang satu lagi. Sekarang kita login ke masing-masing, yang satunya juga. Oke, di sini server domain control 1 sudah up, sudah jalan. Nah, sekarang kita ke Windows Server yang SV1 sesuai skenario kita yang akan gunakan JKT server 1. Ini sebagai di HCP server. Oke, kita masuk ke JKT sekarang. Ya, kita masuk ke JKT server 1. Oke, di sini kita cek dulu IP address-nya. Ini IP address-nya masing-masing statik ya. Saya konfigurasi statik di sini, kita lihat di sini, kemudian klik internet, kemudian ini di sini bagian internet kita lihat IP address-nya
192.9856.11. Ini juga static, bagian networknya kita pilih dulu. Oke, 192.168.56.12. Kalau kita ping ke server DC ya, ping 192.16.856.11. Oke, dia bisa ngeping ke domain controller. Jadi kedua perangkat ini terhubung di satu jaringan yang sama. Ini kita tutup dulu, ini juga kita tutup. Oke, sekarang kita konfigurasi server. Caranya klik manage, kita ada di roles and features, kita tambahkan roles di sini sebagai DHCP server. Kemudian klik next, klik lagi, oke, klik next lagi. Oke, di sini kita pilih yang di DHCP server. Nah, di sini servernya ditanya, di sini ada beberapa fitur yang akan ditambahkan sebagai DHCP server. Ini klik ada di features aja, kemudian klik next. Di sini ada fitur tambahan lagi. Kalau kita mau tambahkan fitur apapun di sini, tapi kita tidak akan tambahkan, jadi klik next saja, kemudian next lagi. Oke, klik saja restart guide, klik yes, kemudian klik install. Oke, ini setelah proses install kita tunggu sampai selesai. Oke, proses sudah selesai, kemudian kita bisa klik close. Nah, di sini ada peringatan notification, conflict, dan configuration. Kita tidak akan klik dulu, kita klik tools. Kalau kita klik, nah di sini konfigurasi DHCP server, DHCP server dari JKT server one sukasuka.com. Nah, di sini ada IP version 4 server option. Nah, ini kalau tandanya sudah hijau berarti kita siap gunakan. Kita tutup dulu. Oke, kita klik notification-nya complete configuration, klik next. Oke, as the following user first station. Ini siapa user yang punya autentikasi untuk mengkonfigurasi dia si server. Kita bisa gunakan administrator dari suka-suka, dari domain suka-suka atau credentialnya yang lain. Kalau seandainya kita punya tapi kita tidak punya username di sini, username selain administrator. Oke, kita pilih yang paling atas, kemudian klik commit, terus sudah selesai. Oke, di sini ada notifikasi sudah selesai semuanya. Kemudian kita klik tools, kemudian di alt. Nanti sekarang kita bisa mulai konfigurasi di server. Di sini di bagian sini kita klik IP version 4. Nah, di sini ada server option police is filters. Nah, ini sesuai dengan skenario yang kita buat mana tadi itu. Oke, kita bisa assign scope IP address tertentu. Oke, untuk membuat scope IP address, kita di bagian IP version 4 ini klik kanan, kemudian klik new. Oke, klik next. Nah, namanya apa namanya? IP addressnya kita masih kita kasih nama Jakarta. Makanya ini kantor Jakarta, descriptionnya yaitu IP untuk kantor di Jakarta. Klik next. Oke, start IP addressnya, kita bisa start IP addressnya, kita tentukan range-nya dulu yaitu 192.168.56.1 sampai 192.168.56.254. Karena sesuai dengan skenario yang kita buat, kita akan lihat IP-nya di sini. Ini 192.168.56.12 sama 56.11 di satu range. Saya lupa kasih /24 di belakangnya. Ya, oke, sorry. Ya, oke. Untuk like subnet masukkan ini 255.255.255 atau /24. Oke, klik next. Oke, ada di exclusion and delay exclusion IP addressnya karena kita akan menggunakan range yang dari 1 sampai 25, dari 1 sampai 254. Kita harus pilih exclusion range, artinya
ada range tertentu yang tidak akan masuk di HP. Kenapa? Ya karena itu untuk perangkat tertentu. Contohnya server kita masukin aja 192.168.56.1 sampai 192.168.1 sampai 20 deh. Misalnya kemudian klik add, oh ya 56.20. Oke, jadi range ini itu akan dimasukkan ke dalam DHCP karena antara 1 sampai 20 ini akan digunakan sebagai alat itu dari satu itu untuk router 2 sampai 20. Itu adalah untuk server. Oke, klik next. Oke, di sini duration escape-nya, listnya mau berapa lama, jadi IP address-nya yang didesain ke perangkat itu mau berapa lama, 8 hari. Di sini default 8 hari 0 jam 0 menit, jadi cuma 8 hari saja. Oke, klik next saja. Tidak apa-apa. Oke, mau dikonfigurasi sekarang, yes. Oke, ini IP router. IP router ini ya, yang IP router ini kalau di network VIP perangkat routernya atau switchnya kalau dia layar 3, oke, kita masukin aja 192.168.56.1. Klik add in router, in gateway. Oke, klik next. Nah, ini partner domain akan otomatis si sukasuka.com ini boleh diisi boleh tidak, tapi kita kosongkan saja dulu, atau kita bisa isi juga di server name-nya apa. Oke, tadi kita waktu join domain kita akan masukin DNS servernya yang 192.168.56.11. Di sini sudah diisi, jadi kita tidak perlu lagi isi lagi. Sini sudah ada, kita tidak perlu tambahkan lagi. Kemudian klik next saja. Oke. Oke, win servernya itu di win server ini boleh diisi boleh tidak, kita kosongkan saja. Next, ini you want to active now. Oke, klik next dan finish. Dan jadi jadi di sini ada scope name 1968560. Ini untuk Jakarta. Kalau seandainya terjadi kesalahan kita mau rem name-nya ini, bisa saja klik klik kanan, terus klik properties, Jakarta description, IP untuk kantor kita. Mau ganti misalnya jaringan, misalnya jangan Jakarta, misalnya Jakarta 1, misalnya Jakarta 1. IP untuk ini, tapi untuk Jakarta kelompok 1. Oke, klik OK. Sebelum klik OK, kita bisa cek di sini DNS-nya, advance-nya, apa-apa yang mau kita cek di sini ya, klik OK saja. Selesai. Oke, di sini kita bisa bikin scope lagi yang lain. Scope-nya misalnya ya klik aja ini di sini. Kalau kita mau bikin new scope lagi, bisa next. Oke, kita pilih namanya Jakarta 2 ini. Ini cuma contoh aja ya. Saya cuma contohkan aja misalnya 192.168.57.168.57.254. 2 saja di sini. Jangan 1. 2 klik next. Oke. Solutionnya misalnya 192.168.57.1 sampai 192.168.57.100. 1968571 V10 aja deh. Mau nggak dulu 254 ya, ini harus saya ganti 2 sesuai dengan sebelumnya ya, sampai 254. Oke, kemudian misalnya di sini 100 deh atau 10 aja tidak apa-apa. Kemudian next. Oke, 8 hari yes, klien 192 ini routernya 168.57.1. Oke, klik add next. Oke, ini next tidak apa-apa. Kemudian next lagi, terus finish. Udah selesai. Ini Jakarta 1. Kita bisa edit properties startnya, jangan 1 tapi 2 saja. 1 buat router. Oke, kita bisa buat lagi, saya mau buat lagi ini beberapa kelompok IP addressnya bal. Oke, saya sudah buat beberapa range dari 192.9859.0. Nah, ada yang 190.856.057.58 dan 59. Oke, di sini kita bisa lihat ada scope yang 192 bla 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 sampai terakhir. Nah, ini ada namanya Jakarta 1234. Ini contoh saja. Saya cuma mau bikin 1
tadi, tapi saya contohinnya di sini karena kita akan coba namanya multi DHCP scope. Tadi kita sudah bikin desain scope IP addressnya tertentu. Oke, kita bisa manajemen IP address di DHCP port. Ini akan bisa dikelompokkan lagi. Di sini kan ada 1 2 3 4 port. Beberapa poin. Kita bisa kelompokkan ke dalam kelompok tertentu. Caranya klik kanan IP version 4, kemudian new, support, klik next. Kita namanya misalnya gedung 1, gedung 1. Oke, gedung 1 ini mau masukin yang mana aja, yang Jakarta 1 2 3 4. Misalnya kita pilih aja ini 1 dan 2. Jadi deh. Nah, ini super scope gedung 1, susu gedung 1, ada Jakarta 1 dan ada Jakarta 2. Ini cuma untuk pengelompokan saja ya, biar lebih gampang kita bikin new super scope-nya. Lagi next. Nah, pilih aja semua 3 4 ini. Next, finish. Jadi deh. Jadi kita kelompoknya itu full. Tadi beberapa range. Tadi kan tadi kan banyak banget, ada 4. Nah, kita kelompokkan lagi supaya lebih sederhana. Ada gedung 1, ada gedung 2. Kalau gedung 1 kita lihat di sini ada skop Jakarta 1 dan Jakarta 2. Ini contoh aja yang saya contohkan aja di sini. Kita buat ada, jadi kita bisa kelompokkan lagi beberapa yang namanya itu menjadi kelompok-kelompok lagi. Paham ya? Paham dong. Gampang ini. Oke. Tadi multiscope kita kelompokkan beberapa full ya kan, menjadi kelompok tertentu. Sekarang kita masukin ke iteration version. Apa itu di deskripsi. Jadi kita sudah buat si contoh di gedung 1 ini yang Jakarta 1. Kita sudah buat scope range-nya di 191856224, tapi ada exclude-nya ya. Jadi ada yang di exclude range-nya tadi di bagian scope option, bukan di scope ya, option, tapi di address full. Nah, ini address validnya kan di 19682 sampai 254. Tapi ada yang kita exclude kan 192 sampainya 20. Karena untuk alat biasanya itu untuk alat, dan untuk server biasanya ya kita bisa buat pengecualian lagi di reserve versionnya ya. Reserve version itu misalnya kita punya perangkat namanya printer, tapi range-nya ada di range yang 2 sampai 25, di range yang 21 sampai 254. Karena yang 1 sampai 20 ini kan tidak di DHCP. Nah, yang 21 254 ini masuk di DHCP antara 20 25 4. Kita bisa reserve version. Kita bisa di sini pesan. Kita bisa pesan tempat istilahnya untuk sebuah perangkat lain. Contohnya printer. Kita klik kanan new reserve version. Nah, oke, reserve version name-nya apa, misalnya printer IP address-nya berapa, yang belakang misalnya 30, terus 192 98 56 30. MH-nya address. Oke. Match address-nya itu di match address dari perangkat yang mau kita exclude kan, yang kita mau reserve version. Kalau printer biasanya pasti punya match address, semua perangkat punya match address termasuk printer. Biasanya itu ada di stiker di belakang printernya, itu ada 12 digit gitu. Maksimalnya itu IDX-nya desimal. Kalau kita buka command prot config /o. Nah, ini kita tahu yang namanya physical address atau match address ini ada 12 digit. Haset sebenarnya sih printer itu contohnya misalnya 12.00 sekian seperti itu. 12 kan. Oke, misalnya description-nya apa ini? Misalnya printer laser jet. Oke. Klik add. Ada jadi klik close. Sudah di sini jadi IPC yang belakangnya itu 30 ini. Ini akan digunakan printer, nggak akan direservasi sebagai DHCP server.
tidak akan direservasi sebagai perangkat lain kecuali hanya printer saja. Oke, paham ya? Paham dong, gampang banget ini. Oke, di sini kita bikin banyak ini ya, banyak scope ya, scope. Tapi misalnya beberapa scope ini ada yang mau kita hapus, gimana caranya? Misalnya saya mau hapus si super scope gedung 2 karena gedung 2-nya mau dikosongkan misalnya ya. Orang-orang mau pindah, untuk menghapusnya gampang, klik kanan. Ini yang kedua ini, kemudian klik delete. Ditanya mau hapus bener nih. Ya oke, yes, hapus deh, selesai. Oke. Nah, ini jadi ada si Jakarta 4, Jakarta 3 tetap masih ada, cuma fullnya aja. Tadi yang dihapus full dari si SCP full Jakarta 3 dan 4. Nah, tapi kalau mau kita hapus juga yang Jakarta 4, ini gampang. Klik kanan aja di sini. Terus delete. Benar mau dihapus ya, udah hapus. Oke. Enggak apa-apa. Yang 3 juga kalau mau dihapus juga tidak apa-apa. Oke, sekarang tinggal 2 nih. Si gedung 1 ya. Gedung 1 ini kan. Si gedung 1 ini saja. Enggak apa-apa. Sekarang tinggal si gedung si Jakarta 1 dan Jakarta 2. Jakarta 2 saya hapus. Kita atau mau diaktif juga bisa. Kita tidak hapus tapi cuman diaktifin. Kalau diaktif berarti dia nonaktif DCP-nya. Gak bakal kepakai, tapi saya tidak akan lakukan begitu. Saya hapus saja. Selesai. Nah, sekarang tinggal satu doang fullnya nih, si Jakarta 1. Kalau kita lihat address fullnya dia 1998562 sampai 254, sedangkan yang 1 sampai 20-nya dia di exclude, tidak akan masuk ke DCV. Kembali ke VirtualBox. Oke, di sini ada Windows 10. Saya coba start ya, cek dulu networknya. Oke, sudah start. Oke, sekarang kita coba login. Kita masuk ke command prompt, kita masuk ke ipconfig. Dia dapat IP-nya berapa di sini? Oke, cek. Kita lihat IP-nya di sini. Oke, IP-nya tuh 192.168.56.2150. Gateway-nya 256.1. Dari mana dia dapat ini? Tentunya dari DHCP server. DC server yang tadi kita configure di Windows Server yang di sini. Nah, yang JKT SVR 1. Nah, ini dia dapat IP dari DSCP server. Di server ini kalau seandainya kita jalankan yang lain, perangkat lain yang Windows 102 ini kita klik setting dulu, kemudian network, kemudian pilih network, pilih yang no DHCP, klik OK, kemudian kita start juga. Oke, kita tunggu dulu, lagi jalan. Oke, kita login. Oke, kita masuk di command prompt config. Oke, 56 di address listennya di server SVR-nya ya. Kita lihat di sini yang dia pakai di sini ada di belakangnya itu 21. Ada yang 10521, yang ini Windows 10 1, yang 105 ini Windows 102. Yang ini oke, yang ini jadi kedua perangkat ini terhubung ke DHCP server. Kita lihat list experience-nya, kapan dia expire-nya. Jadi IP address-nya dipinjamkan selama 8 hari. Ini kalau dia masih terhubung selama 8 hari ya, dipakai terus. Tapi kalau tidak terhubung, sudah 8 hari tidak terhubung ya, dia akan dapat IP address yang lain. Oke, intinya seperti itu. Oke, berarti di kesempatan ini membahas tentang konsep install dan konfigurasi DHCP server. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.